Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada? Pada kesempatan sore ini kita pekerul atau ngobrol dengan salah satu mantan ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bapak Aziz Digusti. Kesempatan ini kita juga akan mengomentari, minta pendapat beliau terkait dengan pengumuman 20 besar calon anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena beliau ini merupakan salah satu dari 59 orang peserta seleksi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun keberuntungan belum berada di pihak beliau. Karena setelah pengumuman 20 besar, nama beliau belum beruntung untuk menjadi penyelenggara pemilu periode 2023-2028. Sebelumnya saya juga pernah menyoroti ada beberapa nama yang diduga peserta impor atau bahasa saya itu naturalisasi yang ikut seleksi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Beberapa pernyataan saya juga sudah diterbitkan di berbagai media online dan media cetak. Kali ini kita langsung minta tanggapan dari Bapak Aziz Digusti. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi setelah membaca pengumuman 20 besar ini, apa tanggapannya, Pak? Karena kalau kita lihat banyak pendatang ini yang dinyatakan lulus KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahap 20 besar. Ya, terkejut, kaget setelah melihat 20 besar. Info dapat 20 besar ini orang rumah bangun jam 2 pagi menyampaikan bahwa belum ada keberuntungan di kita untuk masuk ke tahap selanjutnya di 20 besar. Dan sayangnya benar apa yang dikatakan saudara Abdian tadi, saya pernah melihat di media cetak, ternyata orang-orang yang dinaturalkan itu tetap lanjut ke 3 besar. Jadi 20 besar. 20 besar. Jadi agak menarik bahwa ternyata orang-orang impor bisa masuk gitu. Dan fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal yang wajar lagi sebenarnya. Ini sudah terjadi di beberapa wilayah. Dan ini bukan terjadi di KPU saja, di tes-tes lainnya di Bawaslu juga terjadi fenomena seperti ini. Jadi sangat disayangkan yang seharusnya orang-orang yang sudah memang berkarir ataupun sebagai penyelenggara di Bengkulu Selatan ternyata banyak yang tersingkirkan gitu. Padahal secara kalau aturan memang tidak ada yang mengikat secara aturan, yang pada intinya berdomisili atau memiliki identitas di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi siapapun yang mau ngambil identitas di wilayah Bengkulu Selatan ya bisa ikut. Bisa. Karena bukti domisili tersebut hanya berupa KTP. Jadi tim seleksi bisa berkilah di situ kira-kira. Ya. Jadi alat ukurnya KTP, bukan hal yang lain. Jadi hal seperti ini kan menarik karena ini pernah terjadi di 2018. Di 2018 itu ada peserta luar yang memang orang Bengkulu Selatan tinggal di Provinsi Bengkulu. Karena di Bengkulu Selatan ada pembukaan perekrutan KPU 2018 dulu, ikut daftar, pindah domisili lagi ke Bengkulu Selatan, ternyata gugur di administrasi. Nah, itu yang kita tidak ketahui alasan mereka gugur administrasi itu seperti apa. Dan artinya kalau kita lihat, kalau bahasa hukum itu secara jurisprudensi sebelumnya itu sudah ada kasus kejadian seperti ini, tapi tidak lulus di administrasi. Nah, tapi kenapa ini seleksi penyelenggara tahun 2023 ini bisa lulus? Bisa lulus. Nah, ini yang jadi bahan pertanyaan saya, dan ini kok kenapa bisa terjadi gitu kan? Sedangkan 2018 tidak lulus untuk mengikuti tahap selanjutnya untuk CAT dan psikologi, dan yang ini bisa lulus gitu. Ada perbedaan mungkin di aturan atau apa, kita nggak tahu itu di tim sel 2018 dan 2023 ini yang kita tidak ketahui prosedurnya seperti apa. Tapi saya rasa dasar hukumnya sama, Undang-Undang 7 juga itu Pak Dian. Undang-Undang 7 juga
yang mengatur tata cara terkait perekrutan. Betul. Terus kalau kita lihat juga memang ada beberapa nama ya yang terindikasi naturalisasi ya. Jadi pindah KTP Bengkulu Selatan hanya untuk ikut seleksi KPU ya. Siapa aja kalau dari pengamatan kita ini, Pak Aziz? Yang saya tahu itu ada si saudara Rafiq. Ini informasinya yang saya dapat, beliau pindahan malah lulus 20 besar untuk KPU Kaur. Jadi Artinya orang Kaur ya. orang Kaur. Terus ada yang saya tahu juga si Wiwin sama si Zaid. Ini salah satu kontestan seleksi di Bawaslu Kabupaten Kota. Wiwin ini di Bengkulu Tengah, ini 6 besar. Terus si Zaid ini kalau saya nggak salah, dari informasi dari teman saya, ini 6 besar dari Kabupaten Seluma. Dan ini yang karena resiko perekrutan untuk KPU Bengkulu Selatan itu di Provinsi Bengkulu salah satu kabupaten yang terakhir dalam proses perekrutan atau di Bengkulu Selatan. Ya, Kena serang lah ya. kena serang. Kena serang dari luar. Ini sudah kita duga dari awal, pasti banyak yang masuk dari luar. Biarpun mereka memang penduduk Bengkulu Selatan, tapi secara identitas mereka sebenarnya di wilayah lain gitu kan, domisilinya di kabupaten lain atau di provinsi. Tiba-tiba pindah ke Bengkulu Selatan lagi. Dan pindahnya itu kemungkinan baru bulan-bulan kemarin lah ya. Kalau pindah saya Atau rasa sebulan 2 bulan paling lama lah. jangan-jangan sebulan 2 bulan atau Sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu kira itu. pendaftaran gitu. Nah bahkan kalau kita lihat dari kemungkinannya ya, salah satu peserta itu nama Wiwin Henry Pak ya. Atas nama Wiwin Henry itu sebelumnya itu pernah menjadi Panwascam di Sukaraja. Iya. Panwascam Sukaraja Seluma. Nah, informasi yang kita dapat juga beliau ini berdomisili di Kota Bengkulu. Kemungkinan, sekali lagi kemungkinan dulu berKTP Kota Bengkulu. Pindah. Jadi waktu ada seleksi Panwascam di Seluma, pindah ke Seluma, ambil di Panwascam Sukaraja karena mungkin Bengkulu dekat. Sukaraja jaraknya dekat. Nah, ada peluang jadi Bawaslu di Bengkulu Tengah, pindah lagi KTP ke Bengkulu Tengah dan meninggalkan jabatannya sebagai Panwascam Sukaraja. Nah, setelah masuk 6 besar Bawaslu Bengkulu Tengah, gagal menjadi terpilih ke 3 besar, pindah lagi KTP Bengkulu Selatan. ke Bengkulu Selatan. Jadi duga-duga seperti ini kan banyak banyak pentingannya, dan bisa jadi tinggalnya di Bengkulu di Kota Bengkulu, KTP-nya mungkin memang Sukaraja atau Seluma kan, tapi ada peluang di Bengkulu Tengah Pindah lagi. Nah, kan. Dan ini berita-berita atau hal-hal naturalisasi ini dari perekrutan Bawaslu juga sudah terjadi, sudah menggaung gitu dari awal. Banyak itu di daerah-daerah lain juga yang pindah. Ada yang orang Lampung pindah ke kita, ada yang pindah ke Sulawesi. Itu berita-beritanya banyak secara online, daring itu banyak beritanya di Google itu banyak. Tapi memang kalau kita lihat secara aturan tidak ada yang melarang ini. Kalau aturan secara aturan tidak melarang, cuman secara ini kurang etis lah kalau kita lihat kurang etis. Nah, mau bahas kebahagiaan ya. Dia wagi mau mana, dia layak jadi KPU nih, mau dia impor jadi luar-luar nih. Ala kerja kita. Jadi yang kita takutkan itu kan, kalau memang mereka penduduk asli ataupun memang orang yang pernah di Bengkulu Selatan, jadi kan mengetahui wilayah. Yang kita takutkan ini kan orang yang tidak mengetahui wilayah Bengkulu Selatan, jadinya di Bengkulu Selatan. Nah, ini yang kita kacaukan. Iya. Dan sepertinya beberapa nama impor ini calon kuat. Ya, seperti calon kuat yang udah disetting dalam tanda kutip untuk jadi. Yang pasti kan yang masuk 20 besar ini orang-orang yang kuat. Orang-orang pilihan. Orang pilihan dan orang-orang yang hebat semua. Malahan juga kita ada informasi bukan hanya 3 nama yang disebutkan oleh Pak Aziz tadi. Ada beberapa nama, cuma kita belum berani menyebut ya. Karena belum ada data lengkapnya. Cuma dugaannya seperti ini. Ini ada nama Fedri Mustari. Informasinya Fedri Mustari ini kalau secara domisili
berdomisili di Kota Bengkulu. Beliau ini, info yang kita dapat dari salah satu informan ya, beliau ini kerja di perusahaan finance atau leasing di Kota Bengkulu. Terus ada lagi jemau kita orang Bengkulu Selatan yang lama berdomisili di Jakarta ya. Jakarta. Atas nama Nixigo Sasvito. Itu udah lama juga tidak berdiam tinggal di Bengkulu Selatan. Tapi dia memang tinggal di Jakarta. Kalau tinggal di Jakarta memang orang Bengkulu Selatan. Dan bahkan kita juga mengendus ada salah satu peserta ya. Pokoknya dari 59 ya. Dari 59 peserta awal itu, entah masuk enggak ya kira-kira ke 20 besar nama itu. Ada yang terendus pernah menjadi bendahara atau pengurus salah satu partai politik. Cuman ini belum terkonfirmasi. Nanti kalau sudah ada dapat SK-nya kita publish ya. Pak Aziz belum mau bersedia. Karena kita belum ada bukti-bukti yang konkret. Belum bersedia. Beliau ini ada mantan ketua Bawaslu. Pasti ada tembusan-tembusan kepengurusan parpol mungkin ya. Jadi saya harapkan kan juga bukan sekedar domisili lah untuk ke depan kan. Dibuktikan juga. Dewan saja mau calon kan harus dibuktikan dengan terdaftar sebagai DPT pemilih. Nah setidaknya kalau bisa ya di Undang-Undang 7 kalaupun memang ini ada perubahan nanti ke depan kan tambahlah. Setidaknya kan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap lah di daerah tujuan. Di daerah tujuan. Iya. Jangan hanya sekedar sebagai KTP. Atau memang ber-KTP minimal 2 tahun misalnya. Udah berdomisili 2 tahun di Bengkulu Selatan buktikan dengan KTP. Jangan serta-merta ujuk-ujuk bisa ikut. Kasihan memang betul kawan-kawan yang udah berkarir dari bawah harus dilengserkan oleh orang-orang naturalisasi dari luar. Dan kemungkinan memang yang dari luar ini calon-calon kuat yang akan terpilih. Memang udah dikondisikan sepertinya. Mudah-mudahan enggak ya. Ya. Ada nama lain nggak Pak yang agak perlu kita? Kalau mau dibawa-bahas semua ini agak ini. Tapi ini agak mencolok itu tadi. Gitu. Tapi rata-rata dari 20 besar ini orang-orang yang pernah terlibat semua di penyelenggara. Jadi tidak kita sayangkan karena ada beberapa mantan dari Panwascam, PPK dan sekarang masih kan aktif juga sebagai penyelenggara. Dan ini kan kita syukuri saya kan. Nah, yang kita tidak tahu sama sekali ini kan yang tahu-tahu datang ujuk-ujuk lulus semua kan. Nah, ini yang kita kacau. Datang di luar ujuk-ujuk dilantik gitu ya. Ini kan terjadi itu di beberapa daerah. Nah, sementara secara ini juga mereka belum begitu paham dengan sosial budaya, sosiokultural, demografi dan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Belum hafal Bengkulu Selatan, tiba-tiba langsung jadi. Ini yang miris kita. Risiko rekrutan untuk di provinsi Bengkulu terakhir ya seperti itulah kan. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan kan bahwa hal-hal seperti ini ya kalau bisa jangan terjadi lagi lah ke depan kan. Kalau memang mau ya itu tadi syarat-syaratnya memang dipertegas lagi dan diperketat lagi lah ke depan kan, bukan sekedar domisili saja. Karena ngurus KTP kan gampang, mudah. Atau memang seperti ini, kepalangan ya seperti rekrut PNS saja kan, asal masih di Indonesia sah-sah saja. Jadi kita nggak perlu berkamuflase dengan pindah-pindah KTP. Nah, yang kita sayangkan juga memang dulu kalau cerita Pak Aziz ini di 2018 ya. Di 2018 itu orang-orang naturalisasi datang ini ya ngandun, mau bahasa kita mana, ngandun ke Bengkulu Selatan tidak lulus administrasi. Ini malah lulus 5 besar mungkin nanti ya. Sepertinya. Mudah-mudahan kami udah mengendus ini. Beberapa nama ini yang datangkan dari luar ini bakal jadi sepertinya. Apalah, memang belum nasibnya kita. Kita bukan sara atau membedakan pribumi dan non pribumi ya. Tapi setidaknya
alangkah lebih baiknya ketika misalnya yang terpilih nanti memang orang-orang yang tahu dan paham karakteristik wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, karakteristik budaya dan masyarakat Bengkulu Selatan. Yang sampai nanti kan ganjuan di keruan, aji-ajian di keruan kan. Nah, jangan-jangan alamat bau KPU Bengkulu Selatan aja belum keruan ya. Ada kekria kita dapat di model itu kelar. Odin itu maka perangguan. Sama cara kita mana? Yang namanya berdomisili itu kan ya, kalau dari misalnya 30 hari 1 bulan, ya minimal 20 harinya di Bengkulu Selatan lah. Kalau mungkin setahun itu syukur sekali ke Bengkulu Selatan, ya bukan berdomisili, namun itu ya beraya Bengkulu Selatan, singgah. Nah, mungkin itu Pak Aziz, harapan kedepannya, kita berharap proses seleksi ini semoga Timsel bisa bekerja dengan baik ya. Jangan bekerja berdasarkan pesanan dan instruksi dari pusat. Bekerja dengan profesional, karena apapun pekerjaan akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kira-kira seperti itu. Apakah ada langkah-langkah kita untuk melapor secara resmi? Langkah-langkah kita ke depan sebenarnya belum. Kalau belum untuk melapor secara resmi belum kita. Tapi kita akan kawal, kita akan lihat ini sampai ke tahap 10 dan 5. Nah, di tahap 10 nanti kita akan lihat apakah memang yang kita takutkan seperti ini terjadi lagi, terulang lagi, 20 besar seperti ini, dan di 10 besar nanti terjadi lagi atau tidak. Dan kalaupun terjadi lagi akan kita kawal lagi ke depan. Ya, yang kita harapkan kan memang orang-orang yang berintegritas, yang kita harapkan. Memang orang-orang yang ya kata Pak Dia tadi mengetahui demografi, kultur, sosial, budaya kita di Bengkulu Selatan, itu yang kita harapkan. Karena yang saya takut apa, masuk tahu-tahu itu tadi tanyai TPS Bengkulu Selatan berapa jumlah di Keruan, jumlah penduduk DPT Bengkulu Selatan belum di Keruan. Memang itu bisa terjadi dan bisa kita ketahui beriringnya waktu. Tapi kalau untuk Bengkulu Selatan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Duduk itu sudah harus pikiran harus pegang palu, harus ngetuk palu nanti ke depan. Karena apa, tahapan udah kencang. Mendekati pencoblosan gitu. Pencoblosan sebulan lagi waktu ya. Karena Januari tanggal 31 KPU Bengkulu Selatan itu habis masa jabatan. Berarti 1 Januari mereka harus bekerja dan harus siap, dan tidak ada lagi proses belajar membelajar, dan harus siap mengikuti. Dan kalaupun orang itu tidak mengetahui, ini yang jadi kacau nanti. Dan harapan kita orang-orang yang memang mengetahui karakteristik Bengkulu Selatan biar on ready lah kira-kira kan, nggak perlu kita giring lagi, mereka sudah bisa bekerja secara maksimal. Itu harapan kita. Dan perlu kita sampaikan juga kawan-kawan sahabat itu dimanapun berada, kita mencium ada aroma pergerakan dari berbagai pihak mungkin yang akan menyampaikan aksi protes. Entah itu aksi protes seperti apa kita belum tahu juga. Nanti akan kita konfirmasi di segmen selanjutnya ya. Karena ada informasi pergerakan-pergerakan atau juga mungkin melapor secara resmi atau bentuknya seperti apa nanti, atau melalui organisasi atau melalui sejenis forum aja. Beberapa peserta juga mungkin yang akan melapor secara resmi menyampaikan aspirasi ini. Mudah-mudahan nanti kalau dapat infonya akan kita sampaikan dalam segmen selanjutnya. Demikianlah pertemuan kita pada sore kali ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk sekaligus menjadi masukan bagi tim seleksi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menghasilkan penyelenggara-penyelenggara pemilu yang capable, yang berkualitas dalam mendukung demokrasi yang berintegritas dan cerdas. Demikianlah kami akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.